Mutia Andini dari kelas Sistem Informasi 2009B dengan NIM 190512141100. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan juga akan mempraktikkan materi subnetting ini menggunakan paket tracer dari Cisco. Kemudian yang pertama kita akan menjelaskan dulu, kita akan belajar dasar teori dan tujuan dari konsep subnetting ini. Jadi tujuan dari konsep subnetting pertama mengetahui fungsi gateway, kedua mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari subnetting sendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagai host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Jadi seperti ini tujuan dari subnetting: mengefisienkan pengamatan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadi kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam satu network. Lalu kita langsung saja ke sini. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di sini ada bentuk yang lama, kemudian host ID-nya dipecah menjadi subnet ID dan host ID, sehingga net ID barunya menjadi lebih besar atau lebih luas dan host ID-nya menjadi lebih kecil, seperti itu bentuknya. Lalu kita langsung saja praktek di paket tracer. Begini dia langkah percobaannya. Baik, mari kita mulai simulasi subnetting ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Tidak semua PC diberikan gateway. Nah, di sini saya sudah membuat seperti ini, di mana ada router, switch sebagai leg 1 dan switch sebagai leg 2. Di sini ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini ada PC 4, PC 5, dan PC 6. Karena tadi dikatakan bahwa tidak semua PC memiliki gateway, maka seperti ini. Pada router, pada configuration, lalu fast Ethernet 0 yang menghubungkan antara lab 1, kita tulis IP address-nya 192.168.1 dan 62, sehingga subnet mask-nya jadi 255.255.255.192. Pada fast Ethernet yang ke-1, IP address-nya 192.168.1.126 dengan subnet mask-nya 255.255.255 dan 192. Jangan lupa port statusnya di-on-kan, begitu juga yang fast Ethernet yang 0 harus di-on-kan. Setelah itu kita cek di IP PC ke-1. Nah, IP address-nya saya buat 192.168.1.1. Mengapa 1? Karena IP yang usable-nya
antara 1 sampai 62. Di sini saya menggunakan 1. Dengan subnet masknya saya ganti 192, sehingga default gateway-nya menjadi yang tadi IP address di router yang menghubungkan pada lab 1, yaitu 192.168.162. Kita lanjut ke PC kedua di desktop, kemudian IP configuration, IP address-nya. Nah, perbedaannya di sini 2, jangan yang tadi 1. Jadi 192.168.1.2. Subnet masknya juga sama, 192 belakangnya. Kemudian saya kasih gateway lagi. Gateway-nya sama, yaitu 192.168.1.62. Pada PC ketiga di desktop, IP configuration, kemudian IP address-nya tetap 192.168.1, belakangnya 3. Untuk membedakan ya, subnet masknya sama, tapi tidak ada gateway-nya. Di PC keempat, jadi PC keempat ini sudah masuk ke lab 2, sehingga di IP configuration-nya antara 65 sampai 126. Di sini saya menggunakan 65 menjadi 192, 168, 1 dan 65. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Default gateway-nya seperti yang di IP address pada fast Ethernet yang pertama, yaitu 192, 168, 1 dan 126. Seperti yang ini. Nah, di sini fast Ethernet 1, 126. Dengan yang tadi 62. Seperti itu. Lalu lanjut ke PC 5. Di PC 5 juga sama, hanya saja tidak ada gateway-nya. Kemudian IP address-nya 192, 168, 1 dan 66. Subnet masknya sama. Lalu di PC 6 juga seperti itu, tanpa ada gateway-nya, tapi IP address-nya 192, 168, 167. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke, setelah setting IP selesai, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter evenly ke IPv4 ICMP yang ICMP. Jadi di sini ke simulation, edit filter. Di sini saya sudah mengeditnya menjadi ICMP supaya tidak terlalu lama. Nah, ini semuanya dikosongkan, hanya ICMP saja yang dicentang. Begitu juga di semuanya untuk meminimalisir kesalahan. Nah, sudah, hanya ini saja. Kemudian kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, saya coba kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 3. Lalu saya jalankan. Bagaimana jalannya? Nah, jadi dari PC 1 dikirim ke lab dulu, ke switch. Kemudian, walaupun di PC 3 tidak memiliki gateway, tetap terkirim karena masih dalam satu jaringan. Kemudian dari PC 3 dikembalikan lagi ke lab 1. Kemudian kembalikan lagi ke PC 1 sebagai feedback atau balasan bahwa pesan telah terkirim. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 4. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya dari PC 1 ke 4 ya. Lalu kita hapus dulu yang ini. Kita delete. Kemudian kita tambahkan lagi dari PC 1 ke PC 4. Kita next.
Nah, jalan ke lab 1, kemudian jalan lagi ke router, tapi di PC 2 dan PC 3 juga terkirimkan, namun tidak berhasil karena bukan untuk PC 2 dan 3. Lalu ke lab 2, setelah itu dikirimkan ke semuanya, namun hanya PC 4 yang menerima, sedangkan PC 5 dan PC 6 tidak menerima. Lalu dikembalikan kembali ke lab 2, kembalikan lagi ke router, setelah itu ke lab 1, kemudian kembali lagi ke PC 1, menyatakan bahwa pesan telah terkirim atau berhasil. Kemudian kirimkan paket Simple PDU dari PC 2 ke PC 5, lalu amati jalannya PDU IC MP-nya dari PC 2 ke PC 5. Nah, oh ya, yang tadi ini kan di PC 1 ada gateway-nya, di sini juga ada gateway-nya, sehingga PC 1 dan PC 4 bisa saling terkoneksi. Lalu bagaimana dengan PC 2 yang memiliki gateway, namun di PC 5 tidak memiliki gateway? Apakah akan terhubung? Mari kita coba. Pertama kita delete dulu, kemudian masukkan, tambahkan PDU pada PC 2, kemudian PC 5. Lalu kita next, bagaimana jalannya? Jadi dari PC 2 tetap ke lab 1, kemudian tetap dikirimkan ke router. Nah, dari router ini sudah tidak bisa, karena di PC 5 tidak ada gateway, jadi tidak ada gerbang yang menyambut pesan itu. Nah, tetap jadi tidak akan bisa terkirim ya. Kita delete lagi. Bagaimana dengan yang terakhir? Kirimkan paket Simple PDU dari PC 3 ke PC 6, lalu amati jalannya PDU IC MP-nya. Dari PC 3 ke PC 6. Di PC 3 ini tadi tidak ada gateway-nya, begitu juga di PC 6. Lalu apakah bisa terkirim? Kita coba. Nah, karena di PC 3 sudah mau mengirimkan ke beda switch atau beda device, beda network device-nya, kita harus memerlukan gateway agar bisa terkoneksi dan bisa terkirim. Baik, sekarang kita ke mode real time ya. Nah, di sini setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing PC 1, PC 3, lalu diamati PC 1 4, 25, 36, semuanya harus dicek ya. Jadi dengan format perintah tracing, misal dari PC 1 tracer 192, 168, 165. Nah, ini kan 65 adalah IP address dari PC keempat, maka jadi seperti ini. Kita ke mode real time dulu, lalu di command prompt kita tulis tracer 192, 168, 165. Ini adalah IP address dari PC 4. Nah, di sini sudah terlihat tracing route-nya ada ya. Dari 192, 168, 162, 192, 168, 165. Nah, ini dari PC 1 ke PC 4. Lalu di PC kedua ke PC kelima, tracer 192, 168, 166. Nah, di sini juga ada
Bentar, kita lihat dulu. Nah, request timeout. Jadi yang ke 66 ini, ke PC5 ini tadi kan gagal karena nggak ada gateway-nya pada PC ke 5. Dengan di PC 3 ini ke PC 6, command prompt-nya test 192 168 167. Saya tunggu. Bagaimana tadi kan dari PC 3 ke PC 6 tidak bisa karena request timeout ya, jadi nggak bisa karena tadi nggak ada gateway-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.